Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku. Nah, jadi kali ini aku nggak sendiri. Aku mau virtual dan mau kayak wawancara gitu sama teman aku yang lagi viral gitu deh. Kalian pasti kayak udah sering banget kayak udah pernah ngeliat video FYP TikTok dia. Jadi kayak dia tuh seleb TikTok baru gitu deh. Nah, oke guys, kita langsung aja panggilin si CEO ini, CEO of HP Jatuh yang lagi viral banget sekarang ini. Jadi sebelumnya aku jelasin kalian yang belum tahu ya, video itu udah mencapai sampai detik ini tuh terakhir kali aku lihat tuh 6,8 juta views dan like-nya mencapai 1,3. Ya ampun, itu bener-bener banyak banget. Nah, itu tuh dia upload dari 2 hari yang lalu, pokoknya dari hari Rabu kemarin sampai hari Jumat ini ya udah sebanyak itu yang nonton. Wah, gila banget kan, keren banget. Nah, bagi kalian yang belum tahu dan kepo kayak gimana videonya, kita saksikan dulu videonya. What you know about rolling down in the deep when you bring Nah, oke, aku langsung aja panggilin teman aku yang satu ini ya, Cikidot. Hai guys. Ya Allah, maaf ya kalau misalnya selama video ini gue bakal ketawa nggak jelas. Oke, jadi aku jelasin dulu. Sebenarnya tadi kita udah melakukan virtual ya melalui WhatsApp, tapi karena masing-masing adanya ininya recordnya itu nggak ada suaranya, terus ya udah intinya banyak kecelakaan like dan videonya gue ya gitu deh. Intinya banyak iklan, jadinya betul. Ulang lagi deh, ini jadi pengulangan ya. Take 2. Remake video yang kedua. Iya, oke, jadi kita langsung aja. Tapi semoga remake ini lebih rapih ya omongan gue. Soalnya emang gue tuh agak nggak bener kalau ngomong nggak di konsep tuh ya. Harus ada di otak dulu nih. Sebelum kita ke Afini, kita mau nanya dulu kan, videonya tuh udah banyak banget yang nonton kan, sampai meraih 6,5 juta views. Nah, gimana sih perasaannya sekarang ya? Gimana perasaanmu? Gimana perasaan Anda, Afini Aurora, bisa seviral itu di IG, di TikTok, dimanapun kayak muncul gitu loh videonya di mana-mana. Nah, gimana perasaannya dan apa yang Anda rasakan setelah viral beberapa hari ini? Oke, gue jawab ya. Jadi sebetulnya perasaan gue itu mau ketawa. Mau ketawa tuh berarti perasaannya apa sih? Berarti gue tuh seneng gitu ya. Gue seneng, kocak, merasa kocak. Ya sama kaget juga. Ya pastilah gue kaget. Ya kali gue gak kaget. Gila, itu bener-bener videonya parah banget sih. Jadi perasaan gue kaget, yang pastinya seneng, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Terus gak bisa diungkapin, tau gak sih perasaan gue. Ya, sekarang gue mau menjawab pertanyaan Arimas tadi, bagaimana perasaan gue menjadi seorang yang viral. Gue emang kadang-kadang merasa emang gue agak viral gitu ya. Tapi gue gak pernah se-viral 6 juta orang, 6 juta viewers gitu. Jadi perasaan gue ya alhamdulillah seneng, cuman ya deg-degan juga. Terus kaget, yang pastinya kaget karena ini tuh bener-bener udah bukan cuman di satu platform doang, tapi di mana-mana. Di IG juga ada, di WA juga ada. Kayak ada gitu, banyak yang nge-storyin gue, masukin di WA-nya gitu. Ada anak-anak murid lah segala macam, kan gue malu. Perasaannya malu juga. Cuman ya udahlah, semoga aja menjadi rezeki gitu kan. Apalagi itu kan gue ngajar orang-orang Malaysia, jadi ternyata gue tahu FYP-nya itu sampai Malaysia karena dari anak-anak murid gue itu. Udah, videonya viral. Tercengang gak tuh? Tercengang. Ya, Nah, habis itu mencengangkan. tercengang.
udah nggak sampai situ doang, ternyata bukan cuma di Malaysia. Gue kan nge-story tuh, jadi sempet komennya itu sampai gue nggak tahu nih bahasa apa, cuman tuh mirip-mirip semua gitu loh, angka-angka dan tatanan bahasanya. Terus gue screenshot, gue masukin dah tuh di IG. Terus gue nanya, ini bahasa apaan sih gitu kan, ini di negara mana, gue FYP lagi. Ternyata ada yang bilang di Filipina. Terus ada yang bilang, ada yang itu tuh di salah satu komennya ada bahasa Vietnam juga. Lu penasaran gak sih sama komen-komennya mereka tuh, pengen translatein satu-satu gitu? Kira-kira mereka tuh komen apaan sih gitu? Banget. Ada juga yang bahasa Thailand, gue kira nih orang Jawa ngapain. Gue kira ada yang pakai aksara Jawa kan komennya, ternyata pakai bahasa Thailand. Ih, pokoknya bener-bener kaget. Udah cukup menjedak-jedukan hatiku. Itu perasaan gue ya. Dan seneng kok, alhamdulillah. Karena gue emang orangnya suka viral kan. Iya, lu emang viral dari lahir, dah emang tertanam. Nah, dari komen-komennya nih ya, terus ya pokoknya dari komen-komen orang-orang nih, lu tuh kayak menciptakan suatu tren gitu. Nah, gimana perasaan lu sudah menciptakan tren-tren baru nih? Sebetulnya gue nggak niat, bener-bener nggak niat untuk menciptakan tren baru atau apalah itu kata orang-orang, karena gue sendiri. Kapan sih lu bikin videonya tuh, kapan gitu loh, kapan? Kapannya tuh ya hari Rabu, ya saat itu juga. Cuman gue ngepostnya emang setelah jam pulang kantor, karena aduh ada masuk hidung. A few moments later. Ngepostnya jam pulang kantor karena gue baru sempet ngedit kali ya, gak tau deh. Dan gue tuh gue ngepostnya pas pulang kantor di Gojek, makanya tuh nggak pakai hashtag. Terus gue juga bingung captionnya tuh apa, ya udah gue tulis aja jatuh. Sumpah gue bener-bener nggak mikirin, gue kayak udah ada video terus post gitu. Dan tadinya biasanya gue kan kalau ngepost di draft, cuman ini gue kayak iseng gitu, in everyone, siapa tahu ada yang mau lihat gitu kan. Orang follower gue cuma 24. Awalnya 24, sekarang sumpah berapa? 24. Wah. Karena gue nggak pernah dalam berapa hari, dalam 2 hari F ini bisa meraih berapa? Udah 10.000 bukan sekarang? Udah alhamdulillah. Insya Allah. Kau udah 10.000 guys, cuma 2 hari doang. Gila sih. Gila. Gitu. Jadi emang awalnya nggak maksud menciptakan tren, cuman kayak ya udah ngepost biasa aja. Terus iseng mau everyone lihat. Terus jadinya terciptalah suatu tren gitu kan ya. Iya, alhamdulillah. Nah, yang bikin penasaran nih ya, Afinoy, siapa sih partner in crime-nya itu siapa gitu loh di dalam video itu? Partner in McD kali. Mas McD. kita sebut saja Mas McD ya. Oh ya udah ya, siapa sih yang ada di video itu, Mas McD-nya? Ya sebetulnya dia juga bukan Mas McD ya, for information. Itu nggak kayak kebetulan aja gitu bajunya. Kerahnya warna merah, jadi kayak McD banget gitu kan. Sebetulnya itu temen gue, karena dia itu lagi kebetulan ada di daerah itu, terus mau ngajakin makan siang karena jarang-jarang gitu dia lagi keluar siang-siang. Ya udah, habis itu gue mengiyakan ajakannya karena gue juga mau makan siang dan gue lagi pengen McD. Kenapa ya? Apa karena BTS meal kali ya? Ngidam McD. Ngidam McD karena BTS meal. Pengen beli es krimnya aja sih, sebetulnya nggak ada hubungan sama BTS, cuman jadi pengen es krim McD. Karena gue tahu kenapa gue pengen es krim McD. Karena waktu itu gue les, terus gue pengen es krim McD. Terus es krim McD-nya itu antri panjang banget di McDonald deket tempat les gue. Makanya gue kayak ngidam, mumpung ada McD deket kantor gue. Jadi gue diajakin makan, ayo mau ke McD gitu. Oh ya udah, akhirnya kita ke McD gitu. Abis itu gue itu juga awalnya ngeliat lagu itu di FYP TikTok gue.
itu kan lagu dance ya awalnya ya nggak sih? Lagu dance. Terus karena gue itu emang nggak bisa dance atau tidak bisa mempublish dance gue, menjaga aurat. Ya intinya kan gue nggak mungkin lah ya nge-publish dance gue. Terus nggak tahu tiba-tiba kepikiran bener-bener pas denger dance lagu itu yang awalnya kan kayak sok-sok keren gitu kan, terus tiba-tiba jadi yang slow gitu kan. Gak tau bener-bener tiba-tiba gue langsung lucu kali ya kalau misalnya ini gue taking video kayak sok-sok mau joget gitu, walaupun gue belum joget juga kan. Terus habis itu ntar HP-nya jatuh, terus ada yang bantuin ngambilin, udah gitu. Awalnya cuman gitu doang, kayak pas dibuka tuh pas gitu kan. Ya udah, itu bener-bener kan itu menurut gue itu tuh kayak mainstream banget kan di sinetron ya nggak sih? Which gue tuh orangnya kan agak-agak anti mainstream, nggak suka yang mainstream gitu, makanya gue kira nih nggak bakal kayak viral seheboh ini gitu. Ini kan bener-bener sinetron banget nggak sih yang buku jatuh diambilin banget ya, kayak kata orang-orang sih kayak drakornya, drakor di kehidupan nyata gitu. Drakor in real life ya ampun, bener-bener bisa banget ya orang-orang. Nah terus gimana nih tanggapannya si mas-mas itu? Tahu nggak sih kalau misalkan video lu tuh viral? Ya pertamanya tau lah, karena gue kan kaget juga nih tiba-tiba kok mentionan gue di TikTok tuh banyak banget gitu. Yang tadinya cuma 24 orang, yang sepi banget nih HP gue ceritanya, nggak ada yang ngechat. Curhat. Terus habis itu tiba-tiba nih notif TikTok banyak banget, dan akhirnya gue lihat udah 2000. Nah itu gue pokoknya gue tuh ngeliat pas udah 2000. Itu yang komen juga masih beberapa, dan itu masih gue balesin. Awal-awal yang komen juga cuma teman-teman gue. Kayak bisa ya gitu-gitulah pokoknya. Terus gue tuh sempat komen, iyalah biar rasa sinetron diambilin gitu. Jadi sebetulnya kalau dibilang settingan tuh ya settingan ya pasti sesuatu tuh perlu direncanakan, ya nggak sih? Walaupun itu rencana kita ataupun rencana Allah, rencana Tuhan gitu ya. Ini mungkin salah satu rencana gue dan rencana Allah gitu. Rencana gue membuat video dan rencana Allah memviralkan. Iya. Nah abis itu kita pantau tuh 2000, gila udah 2000 gitu. 2000 views ya, cuman komennya tuh masih agak dikit. Ada juga tuh komen, wah bakal jadi tren nih. Terus gue kayak, masa sih, apaan sih orang gini doang gitu. Abis itu tiba-tiba pas paginya gue masak, itu udah 10.000. Gue kaget kan, gue tinggal masak udah jadi nih masakan gue, tiba-tiba udah 10.000. Udah muncul dah tuh komen-komen teman-teman gue pada nge-tag gue, Vini, wah gila nih seleb TikTok baru gitu kan. Terus abis itu sampai gue tuh nggak dapat notif lagi di TikTok karena saking banyaknya. Pas gue liat udah 99 plus gitu kan. Terus gue refresh gitu. Jadi setiap gue refresh itu bener-bener misalnya ada yang paling atasnya ada lagi. Ya Allah, ini kok bisa tiba-tiba sih viral. Itu gue sampai bener-bener gue nyuci piring sambil cengar-cengir. Karena lucu banget. Dan gue tuh baru ngeliat post lo yang alhamdulillah. Iya, itu pas banget. Follower lo 10.000 juga kan. Kayak, wih, gue tuh baru ngebatin, gimana ya rasanya followersnya 10.000. Ya ampun, ternyata, wah, gue aja cuma paling banyak tuh views cuma 800-an itu ya pertama kali itu. Wah, apalagi ini kayak seneng banget kan. Iya ya Allah mas, alhamdulillah gitu ya. Semoga ini YouTube lo juga akan semakin meningkat. Gitu. Jadi gue tuh kayak gimana rasanya, dan ternyata cengar-cengir seharian. Fix gue nyuci piring cengar-cengir, gue beresin meja cengar-cengir, sampai adek gue tuh, kenapa sih kak? Akhirnya gue kasih tahu dulu sebelum dia menemukan di FYP-nya dia ke adek gue. Nah, kan udah banyak nih komen yang masuk, dan pasti bakalan ada nih Avini Fans Club. Iya. Haters kebanyakan. Nah, fans club dari mana?
Enggak, adanya Nah, banyak banget pasti kan komen-komen. Bukan Afini Fans Club. Banting HP Fans Club. Fans Club. Ya, dari sekian banyak komen itu, komen apa nih yang paling berkesan buat lo, yang inget banget, yang bikin lo tuh ya gitu deh? Apa nih? Salah satunya. Kalau komen tuh kan banyak banget ya. Jadi awal-awalnya gue masih sempet bacain komen sampai yang sekarang udah berapa? 30.000 apa ya komennya. Gue udah nggak bisa, sampai gue tuh nggak bisa ngelihat komen-komen orang gitu. Nah terus awalnya tuh ada yang bilang, Kak mau dibikin video jedak-jeduk nggak gitu-gitu kan. Banyak tuh yang komen-komen kayak gitu awal-awalnya. Terus gue kayak, ih jangan nanti aku makin jedak-jeduk hatinya gitu. Terus habis itu ada yang nge-stitch, ada yang bikinin video Bali kayak gitu. Pokoknya lucu-lucu lah orang-orang. Apalagi ya ada yang, dan mereka hidup di Afrika, bahagia di Afrika selama. Dan mereka bahagia di Jerman. Dan bahagia di Jerman, bahagia di Afrika lah, bahagia di mana ya, alhamdulillah, aminin aja ya kan. Mau bahagia sendiri, mau bahagia berdua, ya insya Allah kita semua bahagia jika kita bersyukur. Tiba-tiba ada yang ke rumah gitu kan ya. Itu bahagia banget sih. Ya semoga ternotis ya, semoga ternotis. Iya, semoga ternotis Allah. Nah terus abis itu banyak juga yang ngikutin video gue pas nutup, terus pas ngebuka tuh kosong, nggak ada orang marah-marah, atau ada yang nutup pas buka ada orang terus tapi orangnya digebukin kayak gitu. Ya pokoknya orang-orang yang nge-stitch, kalau misalnya selama gue refresh dan gue menemukan ada yang mention video, gue pasti lihat dan gue like gitu. Terus ada juga komen yang, ada nggak sih haters yang menyakitkan gitu? nah itu tuh juga, kalau yang haters tuh di TikTok banyak sih yang nggak banyak, di TikTok itu beberapa yang gue lihat ya, beberapa paling kayak paling ini settingan ya gimana, orang gue Ya, emang men-setting ini gitu, tapi gue nggak men-setting biar ini gue mau bikin biar viral gitu, enggak, cuman gue mau mengeluarkan ide gue aja gitu. Soalnya denger lagu itu udah tiba-tiba ada muncul aja ide gitu. Nah terus akhirnya teman-teman gue tuh banyak yang ngetek gue juga kan di IG. Ternyata gue tuh masuk di dagelan kayak gitu. Gue lupa di akun apa, ada yang ngirimin ke gue, terus kayak, Vin, pokoknya lu jangan sakit hati ya komennya gitu-gitu kan. Oh iya nggak apa-apa, gue bilang, emang apa sih komennya gitu kan. Terus gue lihat lah itu komennya, ternyata ada yang malu-maluin banget sih, mana ceweknya anak gontor lagi gitu. Terus gue kayak, ini maksudnya malu-maluin dari mana gitu kan. Jadi gue mau, itu satu dari beberapa ribu komen kali ya yang kata-katanya tuh menyakitkan. Ada yang kotor-kotor juga gitu loh. Tapi gue nggak terlalu, udahlah yang kotor-kotor biarlah, itu mah pikiran mereka aja ya. Selama gue nggak melakukan itu, ya kenapa gue harus marah gitu kan. Cuman yang bawa-bawa nama pondok ini yang agak-agak sensitif menurut gue, karena gue takutnya orang-orang malah ke-trigger sama omongannya dia gitu. Malah takutnya orang-orang kayak, masa sih gitu. Langsung tuh gue private account gue. Tadinya kan gue emang nggak private kan, karena gue pakai IG bisnis kan. Abis itu gue langsung private, terus gue bales itu komenannya kayak, maaf ya sebelumnya, ini mau tanya, malu-malu ini dari mana, dari segi apanya, apakah saya itu joget-joget, apakah saya itu makannya sambil berdiri, apakah saya tidak mematuhi protokol kesehatan, atau apakah saya berlebihan terhadap lawan jenis. Ya nggak salah dong kalau misalnya ada orang yang bantuin, terus kita berterima kasih gitu kan. Ini kan ya walaupun videonya ini nggak ada unsur mengajarkan kepada kebaikan maupun keburukan gitu ya, emang nggak ada edukasinya. Cuman ya kalau kita bisa ambil sisi positifnya deh, mungkin videonya mengajarkan untuk menolong sesama umat manusia gitu. Gue bilang ya mohon maaf kalau misalnya emang mengganggu atau gimana. Aku juga nggak tahu kalau misalnya video aku bakal viral kayak gini gitu. Terus akhirnya ada yang nge-replay kalau misalnya ya udah mah nggak usah dimasukin ke hati, kalau itu mungkin orang iri aja kayak gitu. Oh ya udah, aku cuman mau klarifikasi itu aja. Kalau misalnya
ya mohon maaf, malu-maluin dari segi mana kayak gitu. Mau nanya beneran. Aku juga bingung sebetulnya. Itu fake account lagi, aduh. Ya itu sih sebenarnya malu-maluin dia pakai fake account. Ya pokoknya ya intinya dibalik omongan hater salah satu itu masih banyak berjuta-juta orang yang mendukung gitu kan. Jadi Iya, ya insya Allah. lewatkan saja ya gitu. Nabi Muhammad aja juga banyak hatersnya. Nabi Muhammad, ya Allah, apalagi kita. Nggak sesuci beliau, Masya Allah. Ya semoga kita dilindungi dari hal-hal yang kejahatan, yang negatif gitu, dan didekatkan kepada hal-hal yang berbau kebaikan gitu. Jadi tausiah gue. Perasaan tadi kagak sebanyak ini tausiahnya. Oke, mau nggak nih kita bacain satu-satu komenan apa aja sih yang Boleh, ada coba. di FYP-nya Tiga ya? dia nih. Oh, pilih Pokoknya satu, gue ini pilih yang satu ada ya. aja yang kelihatan aja gara-gara saking banyak. Terada. Iya, gara-gara saking banyaknya nih ya. Ada yang komen, mana sih, bisa-bisanya gue ikut ngangguk pas mereka saling angguk-anggukan. Wah, Itu emang gue cuman briefingnya, pokoknya nanti lu bantuin gue buat ngambil handphonenya, udah gitu doang. Nggak kayak ntar lu kita ngangguk apa gimana, enggak. Gue juga kayak ya udah natural, senatural mungkin gitu. Ya udah pokoknya nanti gue mau ini, ntar HP-nya jatuh terus lu bantuin ambil HP gue ya gitu. Kan emang gitu kan konsep awalnya gue. Ya udah terus kita kayak buka terus kayak hah? Dan tapi gue emang merasa gue kagetnya tuh kayak agak natural banget gak sih? Agak natural banget gak sih, kayak bener-bener hah gitu. Untung pakai masker ya, nggak nggak kelihatan di mulut. Ini jadi inilah kisah ibu bertemu dengan bapakmu dulu. wah. Ini paling banyak sih komennya kayak gini. Gue dari yang bahasa Inggris, yaitu how I met your father, how I met your grandfather, how I met your apalah semuanya. Amin amin, semoga Itu. ternotis ya, amin. Terus ada yang bahasa Malaysia, ada yang bahasa lain-lain. Oh ada juga gue inget, tapi itu komennya tuh di video lain. Ada HP jatuh sekali aja udah CEO of HP jatuh. HP jatuh gue berkali-kali guys. Ini tuh kalau misalnya kalian mau lihat, kelihatan gak sih ini? Aduh kotor banget ya. Tuh itu emang suka retak. Tuh banyak banget retaknya. Ya ini gue ngeliatin ke kamera gue biar orang-orang pada ngeliat. Noh, HP-nya retak. Tuh retak tuh. Dah pokoknya retak banget ya guys. Jadi CEO of HP jatuh beneran ya, retak. Ya walaupun mungkin ada yang lebih retak daripada gue sih. Bunda juga lebih retak. Jadi sekarang udah ngetren banget dengan CEO of HP jatuh nih. Nah buat konten-konten selanjutnya gimana nih sang pencipta tren of HP jatuh? Lu bakalan bikin konten kayak gini lagi atau menciptakan tren baru gitu? Waduh, kalau aku tuh ya kadang-kadang suka takut kalau misalnya mau menciptakan tren baru, malah jadi kalau kita berharap malah gak sesuai ekspektasi, ya gak sih? Jadi ya udah, kita lebih baik kita mengerjakan apa yang kita sukai. Dan kalau misalnya ada yang suka ya alhamdulillah, kalau nggak ada ya udah. Jadi kita nggak tertekan. Menurut gue sih kayak gitu. Jadi kalau misalnya nanti HP-nya jatuh, nanti kontennya selanjutnya kayak gimana, bakal HP jatuh juga apa gimana, ya udah tunggu aja lah guys ya. Jangan lupa follow TikTok gue. Jadi let it flow aja menurut gue mah. Semoga kalau misalnya ada orang-orang yang suka sama konten gue, ya semoga. Kalau gue sih pengennya sebetulnya video yang lebih bermanfaat gitu. Alhamdulillahnya video sebelum HP jatuh itu video tentang anti korupsi. Jadi kena impactnya tadinya cuma berapa puluh viewers, langsung sekarang jadi 78.000. Oh udah. Ya pokoknya kedepannya semoga ya Afinoy, semoga kedepannya bisa memberikan konten-konten yang lebih bermanfaat, dan semoga lo bisa menginfluence ya, memberikan manfaat kepada followers baru lo.
Nah gitu aja, oke, makasih banget ya Afini. Jadi kalian kalau misalkan belum tahu atau penasaran sama keviralan teman aku ini, kalian bisa aja cek TikToknya ya, cek aja video-videonya, dia pasti bakalan update video-video terbaru ya. Aku bakalan taruh link TikToknya nanti di description box aku ya. Jangan lupa kalau misalkan kalian suka sama konten-kontennya Afini atau konten aku, silahkan di follow ya, dan jangan lupa subscribe channel Afini. Bye bye Afini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.